Pada bagian kedua ini, kita akan mencoba untuk membuka R, baik di R-GUI maupun di RStudio. Kita juga akan mencoba berkenalan dengan panes atau kita sebut panel yang ada di R, baik di R-GUI maupun RStudio, dan kita juga akan bisa membedakan kemudahan yang ditawarkan oleh RStudio dibandingkan R-GUI. Pertama, kita akan mencoba di RStudio. Setelah video ini, kita akan lanjut terus di RStudio, tapi karena ini masih pengantar, kita akan coba semua dari awal. Baik, sekarang kita ada di RStudio. Di RStudio, kita memiliki empat panes, ya, 4 panel. Ada 4 kuadran. Di sebelah kiri atas, ini digunakan sebagai pembaca. Jadi di bagian sini, misalkan kita punya .r, ya, .r ini adalah file yang berisi command atau sintaks kita. Dan ini bisa dikirim ke teman, sehingga teman juga bisa mencoba mengeksekusi kode yang kita telah buat. Lalu untuk R sendiri, kita ke R-GUI. Di R-GUI kita bisa melihat bahwa hanya ada R console. Bagaimana cara membuat R script? Pertama, kita klik file, lalu klik new script. Lalu di sini kita bisa ketik command kita. Ya, misalkan X sama dengan 1, maka X tambah 1 sekian. Misalkan seperti ini. Ini kita bisa save sebagai .r, ya, file R. Ini kita bisa drag juga, kita bisa geser ke bagian sini. Lalu di sini ada R console, ya. Kita akan bahas sekarang ke R console. Untuk R file, ya, .r cukup jelas, ya. Kita juga bisa lihat di stata itu namanya do file, ya, .do, di mana isinya berisi command line, berisi sintaks dari apa yang kita ingin eksekusi, ya. Kita kembali ke RStudio. Di RStudio, kita mengenal ada 4 panes. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita bisa membuka file. Jika kita punya CSV, kita nanti bisa lihat di sini, dan di sini ada tab-nya. Misalkan sekarang kita hanya punya satu tab, part2.r, yang berisi konten yang kita sedang dan akan bahas. Lalu di bagian bawah ada yang disebut R console. Di R-GUI tadi seperti kita lihat, pada saat kita membuka R-GUI itu hanya ada konsol. Ya, di RStudio konsol secara default berada di kiri bawah. R console digunakan untuk mengeksekusi command sintaks yang kita sudah ketik atau yang
yang bisa diketik dari R file, ya, .r, atau kita akan sebut R file, kita bisa eksekusi di konsol, sehingga kita bisa mendapatkan hasil, ya, perhitungan yang kita mau, atau bisa kita memvisualisasikan data dari R console, sehingga nanti kita akan bisa lihat hasilnya ada di bagian kanan. Di bagian kanan bawah, ini ada panel plots. Secara default akan seperti ini pada saat kita buka. Seberapa plots. Ketika kita memvisualisasikan data, di sini nanti akan muncul gambarnya, grafik yang kita inginkan. Atau misalkan box plot atau visualisasi yang lain akan muncul di plots. Lalu di sini ada files, ini berisi directory, secara default itu ada di documents, di folder documents, lalu packages, paket, berisi paket apa saja yang sudah kita download, kita punya. Ya, kita download dan install. Lalu ada help dan viewer. Di sebelah kanan atas, kita punya history. Ya, di sini environment. Kita sebutnya environment. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa melihat variabel apa saja yang sudah kita ketik, sehingga kita tidak lupa nama variabelnya dan juga besar kecil huruf nama variabel tersebut. Kita akan coba contoh singkat. Misalkan X sama dengan 1, maka kita bisa lihat di sini values X sama dengan 1. Lalu misalkan X besar sama dengan 2. Kita bisa lihat X kecil sama dengan 1, X besar sama dengan 2. Inilah salah satu tujuan dari environment. Kita bisa melihat variabel apa saja yang sudah kita ketik dan apa saja isinya. Ini merupakan deskripsi dari atau isi dari variabel yang sudah kita ketik. Lalu nanti kita bisa juga melihat dataset apa saja yang sudah kita import. Ya, kita import dari folder documents atau folder apapun. Berbeda dengan RStudio, jika di RStudio kita punya 4 kuadran, maka di ArcGUI kita harus manual. Misalkan kita punya X1, oke, kita misalkan punya X kecil sama dengan 1, X besar sama dengan 2. Bagaimana cara kita bisa melihat variabel apa saja yang sudah kita ketik? Kita bisa lihat dari, sebenarnya kita bisa juga gunakan ini, ls, ya, atau dari sini, miscellaneous. Kita bisa klik list objects, lalu kita bisa lihat ini X dan X besar. Kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat apa itu X dan X besarnya. Kita hanya tahu bahwa kita sudah memiliki variabel yang tersimpan di konsol, itu X kecil dan X besar, lowercase, uppercase. Ini juga salah satu kekurangan dari ArcGUI, sehingga kita lebih baik menggunakan RStudio. Lalu kita bisa lihat bagaimana cara membuka script, maka kita klik Open Script. Ini untuk membuka R script, lalu kita buka part2.r. Kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Sangat kaku memang, di mana kita bisa lihat apa isi dari script tersebut, dari R script-nya, R file. Oke, kita akan lanjut ke RStudio. Lalu kita juga memiliki paket, ya, installation and usage. Paket merupakan sebuah kumpulan, ya, fungsi-fungsi kumpulan perintah yang digunakan agar kita dapat mengolah data, kita dapat mengeksekusi,
kita dapat mengubah data yang ada menjadi sebuah hasil. Maka apa itu add package? Bagaimana cara kita menginstall paket di RStudio? Secara manual kita bisa ketik install.packages, langsung muncul, kita bisa langsung klik enter. Lalu misalkan kita sudah tahu paketnya ya, namanya. Misalkan tadi ada kelas, di awal kita ada cluster atau classification ya. Misalkan kelas, nanti akan terdownload dan otomatis terinstall ya. Tidak hanya di-download tapi langsung terinstall. Sehingga kita sudah bisa menggunakan paket kelas ya. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk menggunakan paket ini. Salah satu cara lain, kita bisa ketik di kanan bawah, di panel kanan bawah, di sini ada packages. Lalu kita bisa lihat stats sudah terinstall di sini ya, stats. Ini memang bawaan dari R, sehingga sudah pasti ada. Tapi memang ada yang memang harus di-download sendiri, dan kita harus menginstallnya. Apa yang ada di sini, ini namanya library, merupakan kumpulan paket yang sudah terdownload dan terinstall. Lalu apa bedanya yang tanda centang checklist ini, tanda check ini dengan yang tidak cek, ini artinya kita sudah memanggil paket tersebut sehingga dia tersedia, sehingga fungsi-fungsi yang ada di paket base itu sudah bisa digunakan. Misalkan kita ingin menggunakan paket yang ada di kelas, maka cara memanggilnya adalah library kelas. Nanti dia akan otomatis tercentang. Ya, kita tunggu. Nah, nanti di sini akan tercentang. Cara mudahnya, kita bisa klik saja langsung. Misalkan cluster, nanti akan secara otomatis R console mengeksekusinya dan juga akan mengeluarkan komannya. Oke, itu dari paket. Sekarang, kita akan lihat ke RGUI. Mengapa kita harus pakai RStudio saja? Misalkan, tadi, ini kita tutup dulu. Misalkan kita ingin menginstall tadi paket install.packages. Pertama, tidak ada sugesti yang keluar, sehingga kita harus pastikan tidak salah ketik, ya, tidak ada typo. Lalu kita klik kelas. Di RGUI, kita akan ditanya menggunakan CRAN mirrors mana. Ini adalah server yang kita pilih, dan kita pilih yang paling dekat dengan lokasi kita. Kalau di RStudio, dia sudah otomatis akan mencarikan CRAN mirrors yang terdekat atau biasanya yang termudah, ya, yang mudah untuk didekati, ya, di approach dari komputer kita. Lalu dia akan mendownload dan menginstall secara otomatis. Tapi di RGUI kita harus memilih. Di sini kita ada Indonesia Jakarta, lalu kita klik Indonesia, lalu klik OK, maka nanti akan secara otomatis RGUI akan mendownload dan menginstall paket kelas. Di sini karena sudah ada, ya, jadi kita sudah tidak perlu lagi karena sudah ada paket kelas. Sama caranya, untuk melihat package apa saja, kita bisa lihat load package di bagian atas. Klik load package, maka kita bisa melihat apa saja yang sudah terdownload dan terinstall. Sudah terinstall, ya. Di sini sudah terinstall, artinya kita bisa memanggil jika dibutuhkan
paket yang berada di sini. Oke, misalkan kita ingin memanggil Lattice, ya, maka nanti kita klik library Lattice. Sudah, ya, ini artinya sudah terinstall, sudah terpanggil dan kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Lattice. Baik, kita akan ke RStudio. Kita tidak akan secara mendalam untuk apa paket-paket ini.